Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sri Cayani. Di sini saya akan membahas tentang manajemen strategi. Sebelumnya, apa sih itu manajemen strategi? Manajemen strategi terdiri dari dua kata dengan definisi yang berbeda, yakni dari kata manajemen dan disusul dengan kata strategi. Kata manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata manage yang artinya mengatur, merencanakan, dan mengelola. Secara sederhana, manajemen strategi adalah suatu seni mengatur kegiatan perencanaan yang mencapai suatu tujuan. Identik dengan tujuan perusahaan dan organisasi baik secara besar maupun skala kecil. Ada juga pengertian manajemen strategi menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama menurut Nawawi. Nawawi mengemukakan pendapatnya terkait pengertian manajemen strategi, yaitu sebuah perencanaan berskala besar yang berorientasi untuk mencapai masa depan yang jauh dan didefinisikan sebagai keputusan pemimpin tertinggi yang fundamental dan pokok. Yang kedua, menurut Mulyadi. Mulyadi mengemukakan pendapatnya yaitu manajemen strategi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Yang ketiga, menurut Bambang Haryadi. Bambang Haryadi menjelaskan bahwa definisi manajemen strategi adalah sebuah proses yang disusun secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, mengimplementasikan strategi, dan melakukan evaluasi terhadap strategi yang dijalankan. Yang selanjutnya ada konsep manajemen strategi. Manajemen strategi memiliki konsep yang membantu mencapai suatu tujuan secara pasti, lambat laun namun pasti. Secara umum, konsepnya mengacu pada keinginan suatu organisasi dalam kurun 5 tahun mendatang akan seperti apa. Apakah di 5 tahun mendatang sudah bisa menjaring 500.000 konsumen? Apakah ingin merekrut 1 juta karyawan? Atau apakah ingin membuka cabang di kota X dan Y? Mencapai hal tersebut diperlukan strategi yang diatur atau dikelola dengan baik. Kemudian pencapaian tidak langsung 5 tahun, melainkan disusun strategi untuk melakukan pencapaian jangka pendek dan jangka panjang. Setiap tahunnya atau bahkan di setiap semester atau per 6 bulan perlu disusun target pencapaian. Semua target pencapaian per semester dan per tahun ini akan bermuara di satu hal, yakni tampilan dan pencapaian organisasi di 5 tahun mendatang tadi. Terdengar mudah bukan? Sekilas memang mudah, namun aktualnya manajemen strategi bersifat dinamis. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ilmuwan manajemen Kanada, yakni Henry Mitchberg dalam makalahnya tahun 1987, The Strategy Concept I5PS4 Strategy, menjelaskan bahwa manajemen strategi bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi zaman. Berikutnya ada tahapan manajemen strategi. Dalam menyusun dan menerapkan manajemen strategi, maka ada minimal 5 tahapan yang perlu dilalui, yaitu yang pertama menetapkan visi organisasi. Setiap organisasi tentunya memiliki visi dan misi. Mencapai visi maka diperlukan misi yang tepat dan logis. Maka tahap awal dalam manajemen strategi adalah menetapkan visi organisasi. Perlu melakukan tiga langkah. Pertama menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, mengidentifikasi proses atau usaha apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai dua tujuan tersebut. Ketiga, mengatur SDM yang dimiliki, yakni membagi staf petugas tertentu untuk mencapai poin pertama tadi. Yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis informasi. Tahap berikutnya adalah mengumpulkan informasi lalu menganalisis semua informasi tersebut. Semua informasi ini tentunya berguna untuk mencapai visi yang telah ditentukan di poin pertama. Yang ketiga, merumuskan strategi. Tahap ketiga adalah merumuskan strategi, yakni proses menganalisis sumber daya apa saja yang dimiliki, sekaligus upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai visi berdasarkan semua informasi yang didapatkan di tahap kedua. Yang keempat, menerapkan strategi. Tahap ini adalah menerapkan strategi yang disusun di tahap 3 tadi, sehingga semua daftar usaha yang sudah disusun kemudian perlahan diterapkan. Beberapa mungkin sesuai rencana dan beberapa lagi sebaliknya.
maka harus menyiapkan rencana cadangan sebagai antisipasi melakukan evaluasi dan kontrol selama penerapan strategi. Maka perlu melakukan evaluasi dan kontrol untuk mengetahui usaha apa saja yang sudah sukses atau belum, atau usaha mana saja yang perlu diubah agar lebih efektif dan lain sebagainya, sehingga bisa dipastikan dalam proses bisa mencapai visi yang sudah ditetapkan. Yang selanjutnya ada fungsi dan tujuan manajemen strategi. Manajemen strategi tentunya disusun dengan sejumlah tujuan dan kemudian memiliki fungsi tersendiri yang bermuara pada pencapaian suatu tujuan. Dilihat dari segi fungsi, manajemen strategi punya beberapa poin berikut ini. Yang pertama, membantu membuat keputusan terbaik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan. Yang ketiga, mengatasi permasalahan. Yang keempat, membantu proses adaptasi. Yang kelima, perubahan irama persaingan di dunia bisnis. Yang keenam, meningkatkan keuntungan atau profit perusahaan. Yang ketujuh, meningkatkan efektivitas dan efisiensi setiap kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan jika dilihat dari aspek tujuan, penyusunan manajemen strategi punya beberapa tujuan berikut. Yang pertama, menjalankan dan melakukan evaluasi terhadap strategi yang sudah disusun. Yang kedua, bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja, kemungkinan ada kesalahan dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyusun strategi baru. Yang keempat, melakukan pengkajian terhadap ancaman dari kompetitor, mencakup kelebihan dan kelemahan mereka. Yang kelima, mendukung proses inovasi produk sehingga bisa terus diminati pasar. Ada beberapa contoh manajemen strategi. Mengenai contoh manajemen strategi tentu sangat banyak dan setiap perusahaan memiliki manajemen tersendiri. Namun beberapa yang sudah berhasil mempublikasikan strategi yang dijalankan. Seperti contohnya yang pertama itu ada strategi Apple. Siapa yang tidak kenal dengan Apple? Produknya yang mendunia dan laris manis meskipun harga membuat kantong menangis sangat diminati. Sebut saja seperti Maxbox, iPhone, dan lain sebagainya. Apple dikenal punya harga tinggi namun mampu memberi kualitas, kemewahan, dan suguhan lain yang sepadan. Fokus pada kualitas dan bukan pada harga menjadi manajemen strategi yang dijalankan. Inovasi kemudian terus dilakukan untuk menghadirkan produk baru dan menciptakan tren terkini. Strategi ini sukses membawa Apple sebagai produk impian semua orang meskipun harganya yang lumayan. Yang kedua ada strategi Xiaomi. Xiaomi juga memiliki manajemen strategi yang cerdas. Kali pertama didirikan pada 6 April 2010 di China dan menghadirkan software berbasis Android. Xiaomi kemudian menjadi pelopor penyedia smartphone dengan harga miring dan dengan spesifikasi tinggi. Di saat vendor lain seperti Samsung dan LG menawarkan harga 2 jutaan, Xiaomi saat merilis smartphone pertamanya di tahun 2013 atau 2014 menyuguhkan spesifikasi serupa dengan harga hanya 1 jutaan. Produknya sendiri dipasarkan secara unik. Proses liris dilakukan dengan teknik flash sale lewat market flash, sehingga konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih murah untuk produk yang dijamin original. Manajemen strategi menjadi